Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amalia Bas dengan NPM 0227231112. Jadi pada video pembelajaran ini saya akan membahas tentang memahami etnometodologi dalam penelitian sosial. Etnometodologi adalah pendekatan unik yang mengungkapkan bagaimana manusia menciptakan tatanan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan pendekatan sosiologi tradisional, etnometodologi berfokus pada interaksi mikro yang sering luput dari perhatian. Mari kita pelajari bersama bagaimana metode ini menguak dimensi tersembunyi dari realitas sosial kita. Analisis teknik etnometodologi yang mendalam. Pendahuluan. Etnometodologi merupakan pendekatan teoristis dan metodologi dalam sosiologi yang dikembangkan oleh Harlow Garfinkel pada tahun 1960-an. Berbeda dengan pendekatan sosiologi tradisional yang berfokus pada struktur sosial makro. Etnometodologi menekankan pada proses mikro tentang bagaimana individu menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Etnometodologi berasal dari kata Yunani ethnos atau orang atau bangsa, metodos atau metode dan logos atau ilmu, yang secara harfiah berarti ilmu tentang metode yang digunakan orang. Konsep dasar etnometodologi. Yang pertama ada indeksikalitas atau indexicality. Indeksikalitas merujuk pada pemahaman bahwa makna suatu ucapan atau tindakan sangat bergantung pada konteksnya. Kata-kata dan tindakan memiliki makna indeksikal yang hanya dapat dipahami sepenuhnya jika kita mengetahui konteks spesifik penggunaannya. Misalnya ungkapan seperti di sini, sekarang, dan itu memerlukan konteks untuk dapat diinterpretasikan secara akurat. Yang kedua ada refleksitas atau reflexity. Refleksitas dalam etnometodologi mengacu pada proses di mana tindakan dan percakapan pada proses tidak hanya menggambarkan tetapi juga menciptakan realitas sosial. Ketika kita berbicara tentang realitas sosial, kita secara simultan juga membentuk realitas tersebut. Ini merupakan proses dua arah yang terus-menerus di mana makna atau tatanan sosial diciptakan melalui interaksi. Yang ketiga ada penjelasan praktis atau accountability. Konsep penjelasan praktis dalam etnometodologi berkaitan dengan bagaimana individu menjelaskan tindakan mereka agar masuk akal bagi orang lain. Orang terus-menerus menjelaskan tindakan mereka baik secara eksplisit maupun implisit untuk menunjukkan bahwa mereka berperilaku sesuai dengan norma dan ekspresi sosial. Yang keempat ada metodologi keanggotaan atau membership methods. Etnometodologi memperhatikan metode keanggotaan yang digunakan untuk individu menunjukkan bahwa mereka adalah anggota kompeten dari suatu kelompok sosial. Ini mencakup pengetahuan tentang bahasa, perilaku, dan praktik yang diterima dalam kelompok tersebut. Teknik analisis etnometodologi. Yang pertama ada teknik percakapan. Analisis percakapan. Analisis percakapan adalah teknik utama dalam etnometodologi yang dikembangkan oleh Harvey Sharp-Manuel dan analisis percakapan adalah teknik utama dalam etnometodologi yang dikembangkan oleh Harvey Sharp-Manuel dan Gail. Teknik ini melibatkan perekaman dan transkrip percakapan manual yang kemudian dianalisis secara mendetail untuk mengidentifikasikan struktur dan pola percakapan. Elemen-elemen dalam analisis percakapan. Yang pertama ada pengambilan giliran, bagaimana orang mengatur siapa yang berbicara kapan. Pasangan pendekatan. Urutan dua ucapan oleh pembicara berbeda, misalnya pertanyaan dan jawaban. Perbaikan, bagaimana peserta percakapan mengatasi kesalahan atau kesalahpahaman. Penyelaan, kapan bagaimana seorang menyela pembicaraan lain. Diam, bagaimana jeda dan keheningan berfungsi dalam percakapan.
Yang kedua ada eksperimen pelanggaran. Garlevikel mengembangkan eksperimen pelanggaran sebagai teknik untuk mengungkapkan norma sosial yang tidak terucap. Dalam eksperimen ini, penelitian sengaja melanggar ekspektasi sosial untuk melihat bagaimana orang bereaksi. Reaksi terhadap pelanggaran ini mengungkapkan aturan dan asumsi implisit yang mendasari interaksi sosial. Yang ketiga ada pengamatan partisipasi naturalistik. Etomenologi mengandalkan pengamatan mendalam terhadap interaksi alami dalam konteks sehari-hari. Penelitian berpartisipasi dalam atau mengamati settingan natural untuk memahami praktik sosial dari sudut pandang orang dalam. Yang keempat ada analisis dokumentasi sebagai praktik sosial. Etomenologi juga menganalisis bagaimana dokumen diproduksi dan digunakan dalam praktik sosial. Misalnya bagaimana tugas medis mengisi rekam medis, bagaimana polisi menulis laporan, atau bagaimana hakim menghasilkan keputusan. Aplikasi etomenologi dalam berbagai bidang. Yang pertama, etomenologi dalam pendidikan. Etomenologi dalam pendidikan telah diterapkan untuk memahami bagaimana proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Penelitian menganalisis bagaimana guru dan mahasiswa berinteraksi, bagaimana pengetahuan dikonstruksi secara sosial, dan bagaimana kompetisi akademik dipertunjukkan dan dinilai. Contoh fokus penelitian: bagaimana guru mengelola giliran berbicara di kelas, strategi siswa untuk menunjukkan pemahaman, pola interaksi dalam kerja kelompok, dan praktik penilaian sebagai aktivitas sosial. Yang kedua adalah etomenologi dalam kesehatan. Dalam konteks kesehatan, etomenologi mengkaji interaksi antara tenaga medis dan pasien, proses diagnosis, dan bagaimana penyakit dikonstruksi secara sosial. Contoh fokus penelitian yaitu interaksi dokter-pasien, konstruksi sosial diagnosis, pengambilan keputusan medis sebagai aktivitas kolaboratif, dan pengalaman sakit sebagai fenomena sosial. Yang ketiga adalah fenomenologi dalam organisasi. Etomenologi dalam konteks organisasi fokus pada bagaimana anggota organisasi menciptakan pertahanan tatahan organisasional melalui praktik sehari-hari. Contoh fokus penelitian seperti penemuan sebagai praktik sosial, bagaimana keputusan dibuat dan dilegalisasi, dan kategorasi pekerjaan dan identitas profesional, praktik dokumentasi dan pelaporan. Yang keempat ada etomenologi dan teknologi. Penelitian etomenologis juga telah mempelajari bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi dan bagaimana teknologi membentuk interaksi sosial. Contoh fokus penelitian. Yang pertama adalah interaksi manusia dan komputer, penggunaan media sosial sebagai praktik sosial, koordinasi kerja melalui teknologi, mendesain antarmuka berdasarkan praktik penggunaan. Kegunaan dan keterbatasan etomenologi. Kekuatan dan keterbatasan etomenologi. Yang pertama ada kekuatan, memberikan wawasan mendalam tentang proses sosial mikro, mengungkapkan asumsi dan aturan tersembunyi dalam interaksi sosial, menekankan perspektif orang dalam dan pengalaman sehari-hari. Etomenologi yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk berbagai konteks. Yang kedua ada keterbatasan. Fokus mikro dapat mengabaikan struktur sosial makro dan relasi kekuasaan, pengumpulan data insentif, dan membutuhkan waktu lama. Kesulitan dalam generalisasi pertemuan, potensi bias peneliti dalam interpretasi. Langkah-langkah melakukan analisis etomenologis. Yang pertama ada identifikasi fenomena sosial. Tentukan aspek interaksi sosial yang ingin diteliti. Yang kedua ada pengumpulan data dalam rekaman interaksi natural melalui audio, video, atau catatan lapangan detail. Yang ketiga ada transip, membuat transip dengan detail yang mencakup aspek percakapan termasuk jeda, intonasi, dan perilaku nonverbal. Analisis data, identifikasi pola, struktur, dan metode yang digunakan peserta untuk menciptakan tahanan sosial. Yang pertama ada cari identifikasi dalam bahasa,
identifikasi praktik releviksi, analisis bagaimana peserta membuat tindakan mereka masuk akal, perhatikan momen disrupsi atau perbaikan. Yang kelima ada interpretasi, menjelaskan bagaimana praktik mikro yang diamati berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang tatanan sosial. Perkembangan historis etomenologi. Etomenologi tidak muncul begitu saja, melainkan perkembangan sebagai reaksi terhadap dominasi perspektif fungsionalisis dan strukturalis dalam sosiologi dan pertengahan abad ke-20. Garfinkel, yang merupakan murid Tarkot Parson di Harvard, merasa tidak puas dengan penjelasan personal tentang tatanan sosial yang cenderung abstrak dan makro. Garfinkel kemudian mengembangkan etomenologi sebagai pendekatan alternatif yang lebih memperhatikan aspek mikro dan praktik dari kehidupan sosial. Pengaruh fenomenologi. Etomenologi sangat dipengaruhi oleh tradisi fenomenologi, terutama pemikiran Alfred Schouch. Dari Schouch, Garfinkel mengadopsi gagasan tentang pengetahuan umum dan tipifikasi yang digunakan orang awam dalam kehidupan sehari-hari. Schouch berpendapat bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan berbagai resep dan tipifikasi untuk membuat dunia sosial menjadi dapat diprediksi dan bermakna. Etomenologi dan interaksionisme. Etomenologi dan interaksionisme simbolik. Meskipun sering dibahas bersama, etomenologi berbeda dari interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik berfokus pada bagaimana makna terbentuk melalui interaksi, sedangkan etomenologi lebih tertarik pada metode praktik yang digunakan orang untuk menciptakan dan mempertahankan realitas sosial. Namun, kedua pendekatan ini sama-sama memberikan perhatian pada dimensi makro dan kehidupan sosial. Konsep lanjutan etomenologi, tanggung jawab natural. Pertanggungjawaban natural merujuk pada kecenderungan alami manusia yang membuat tindakan mereka dapat dikenali dan dapat dijelaskan kepada orang lain. Setiap tindakan sosial secara intrehen dirancang untuk dapat dipertanggungjawabkan, yaitu untuk dapat dikenali sebagai tindakan tertentu yang masuk akal dalam konteks tertentu. Yang kedua adalah metodisitas. Metodisitas mengacu pada keteraturan dan pola dalam tindakan sosial. Garfinkel berpendapat bahwa interaksi sosial bukanlah acak atau kacau, melainkan sangat terstruktur dan metodis. Orang menggunakan metode yang dapat diidentifikasi untuk menghasilkan mengenali tindakan sosial yang bermakna. Yang ketiga ada tindakan situasional. Konsep tindakan situasional menekankan bahwa tindakan sosial selalu terikat pada konteks spesifik. Menurut etomenologi, tidak ada aturan sosial abstrak yang dapat diterapkan secara universal. Sebaliknya, aturan selalu diimplementasikan dan diterapkan dalam konteks situasi tertentu. Penalaran praktis. Penalaran praktis adalah proses kognitif yang digunakan orang untuk memahami dan menavigasi dunia sosial. Ini mencakup kemampuan untuk mengenali pola, membuat interferensi, dan menafsirkan tindakan orang lain dalam konteks praktis kehidupan sehari-hari. Metode penelitian etomenologi lanjutan. Yang pertama adalah analisis kategori keanggotaan, dikembangkan oleh Harvey Sage. Analisis kategori keanggotaan meneliti bagaimana orang mengkategorikan diri mereka sendiri dan orang lain dalam interaksi sosial. Fokusnya adalah pada perangkat kategori keanggotaan dan kategori terikat aktivitas. Yang kedua adalah etnografi.
instruksional, meskipun tidak secara langsung merupakan metode etnomenologi, etnografi instruksional yang dikembangkan oleh Dorothy Smith memiliki kesamaan dengan pendekatan etnomenologi. Metode ini berfokus pada bagaimana institusi sosial menghasilkan dan mempertahankan perilaku praktik tekstual dan relasi sosial sehari-hari. Yang ketiga ada studi kerja dan teknologi. Etnomenologi telah berkontribusi signifikan pada studi tentang kerjasama dan teknologi, terutama melalui karya Luckisman dan lain-lain. Studi ini menganalisis bagaimana kerja kompleks dilakukan dalam konteks sosial dan teknis. Video etnomenologi. Kemajuan teknologi rekaman video telah memungkinkan etnomenologi untuk mengembangkan metode analisis interaksi yang lebih canggih. Video etnomenologi memungkinkan peneliti untuk merekam dan menganalisis interaksi sosial dengan tindakan detail yang tidak mungkin dilakukan dengan metode observasi tradisional. Etnomenologi dalam era digital. Yang pertama adalah etnomenologi dan interaksi virtual. Kemunculan ruang digital telah menciptakan arena baru untuk penelitian etnomenologis. Penelitian kini menganalisis bagaimana orang menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial dalam lingkungan online. Yang kedua adalah etnomenologi dan kecerdasan buatan. Dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan sistem interaktif, perspektif etnomenologis telah diterapkan untuk memahami dan merancang interaksi manusia komputer yang lebih efektif. Perspektif kritis terhadap etnomenologi. Yang pertama adalah kritik dari perspektif makro dan sosiologis. Etnomenologi sering dikritik karena terlalu fokus pada dimensi makro dan mengabaikan struktur sosial yang lebih luas. Kritikus berpendapat bahwa dengan fokus berinteraksi, tatap muka etnomenologis gagal menangkap peran kekuasaan, ketidaksetaraan, dan struktur sosial makro. Yang kedua adalah respon terhadap kritik. Para pendukung etnomenologis merespon kritik ini dengan menegaskan bahwa struktur sosial makro tidak ada di luar praktik sehari-hari. Sebaliknya, struktur makro juga dihasilkan, direproduksi, dan kadang-kadang ditransformasi melalui praktik mikro yang menjadi fokus penelitian etnomenologi. Etnomenologi dan teori krisis. Beberapa peneliti telah berusaha mengintegrasikan wawasan etnomenologi dengan teori krisis untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara interaksi mikro dan struktur makro. Misalnya, penelitian bagaimana ketidaksetaraan gender atau rasial diproduksi melalui praktik internasional sehari-hari. Studi kasus etnomenologi. Etnomenologi dalam ruang sidang. Peneliti etnomenologi dalam ruang sidang telah mengungkapkan bagaimana tatanan hukum yang tidak hanya terdiri dari aturan formal tetapi juga praktik interaksional yang kompleks. Yang kedua adalah etnomenologi dalam ruang kelas multikultur. Peneliti etnomenologi dalam ruang kelas multikultur menangkap praktik-praktik yang digunakan guru dan mahasiswa untuk mengelola perbedaan budaya dan bahasa. Teknik analisis data etnomenologi. Yang pertama adalah analisis sekuensial. Yang pertama ada teknik analisis sekuensial. Analisis sekuensial berfokus pada bagaimana tindakan sosial terstruktur secara berurutan. Peneliti menganalisis bagaimana setiap tindakan dibentuk oleh tindakan sebelumnya dan bagaimana ia membentuk tindakan selanjutnya. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi unit tindakan. Yang kedua adalah analisis hubungan sekuensial antar tindakan. Yang ketiga adalah analisis bagaimana peserta berorientasi diri pada struktur sekuensial. Yang kedua adalah analisis multimodal. Analisis multimodal memperluas fokus tradisional pada percakapan untuk mencakup semua sumber
daya semiotik yang digunakan dalam interaksi termasuk gestur, pandangan, postur tubuh, penggunaan ruang, dan manipulasi objek. Fokus analisis. Koordinasi antar ucapan dan gestur, peran pandangan dan koordinasi interaksi, penggunaan objek dan teknologi dalam interaksi. Bagaimana modalitas berbeda bekerja sama untuk menciptakan makna. Analisis deskripsi padat. Menghadapi konsep Clifford-Geertz, beberapa metodolog menggunakan deskripsi padat untuk menangkap kompleksitas praktik sosial. Pendekatan ini berusaha menggambarkan tindakan tidak hanya apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana peserta memahami dan memaknai tindakan mereka. Elemen deskripsi padat. Konteks situasional, makna yang diantarbusikan oleh peserta, norma dan ekspektasi yang beroperasi, konsekuensi dan implikasi tindakan. Jadi, kesimpulan, etomenoologi menawarkan perspektif unik dalam kajian sosiologis dengan fokusnya pada praktik sehari-hari dan metode yang digunakan orang untuk menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial. Melalui teknik-teknis seperti analisis percakapan dan eksperimen penganggaran, etomenoologi mengungkapkan dimensi interaksi sosial yang seringkali tidak terlihat dalam pendekatan makro dan sosiologis. Meskipun memiliki keterbatasan, etomenoologi telah memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman kita tentang bagaimana realistis sosial dikonstruksi melalui interaksi dan praktik-praktik sehari-hari. Meskipun dikembangkan lebih dari setengah abad yang lalu, etomenoologi terus menawarkan wawasan berharga tentang cara kerja kehidupan sosial dengan fokus pada praktik konkret dan metode yang digunakan orang untuk mempertahankan tatanan sosial. Etomenoologi memberikan jendela unik ke dalam kompleksitas kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan singkat tentang etomenoologi, sebuah pendekatan yang membuka mata kita terhadap kompleksitas tersembunyi dalam interaksi sosial sehari-hari. Dengan memahami pendekatan ini, Anda memiliki alat baru untuk menganalisis bagaimana tatanan sosial tercipta dan dipertahankan melalui praktik-praktik rutin. Ingat, di balik interaksi sosial yang tampak sederhana tersimpan metode-metode kompleks yang membentuk realitas bersama. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.